Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga pendengar? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, berbahagia dan pastinya tetap semangat ya. Senang sekali hari ini saya Sekar Pagesti akan menemani Anda dalam saatnya Wanita Simak Hati. Ya, kita akan membahas tentang infeksi jamur pada kulit. Karena kita tinggal di Indonesia dan juga tinggal di wilayah tropis. Biasanya rentan terkena yang namanya infeksi jamur. Nah, biasanya macam-macam nih, ada kadas, panu, kurap, dan sebagainya. Disertai rasa gatal, kemudian sensasi panas, bersisik, bahkan sampai bercak kemerahan. Nah, jika ruam di kulit ini berubah warna, ini akan mempengaruhi juga kepercayaan diri pada kita. Dan jangan sampai ini kalau kita sudah terkena yang namanya penyakit kulit, ini akan menular pada keluarga tercinta, bahkan teman-teman kita. Nah, kita akan bahas hari ini bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK. Namun sebelum itu, kami mengundang Anda pemirsa TV dan juga pendengar untuk dapat bertanya kepada dokter melalui line telepon di 0271 679 3000, juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Ya, sudah hadir narasumber kita hari ini. Beliau Dr. Khairul Hadi, SPKK, spesialis kulit dan kelamin Fines TV, selaku owner dari klinik BHT Skin Clinic di Surakarta. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Khairul. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Sehat ya, senang sekali pastinya nih para pemirsa TV dan juga pendengar sudah menanti-nanti ya apa materi yang nanti disampaikan dari dokter secara langsung. Mungkin ada yang sudah menantikan ingin telepon dan juga ingin tanya dokter. Baik, seperti yang kita ketahui ya bahwa sekarang ini kadang cuacanya ya panas-panas banget. Tapi kalau menjelang sore ke malam udah hujan ya dok. Pastinya ini banyak rentan ya terkena yang namanya infeksi jamur apalagi lembab. Nah, bisa disampaikan terlebih dahulu dokter, infeksi jamur pada kulit ini sebenarnya penyakit atau bagaimana sih dokter? Silahkan. Jadi infeksi jamur ini seringnya lambat menyadari, kadang-kadang dianggap hal yang biasa, dianggap hal yang wajar. Kemudian? Ya, jadi Baik. hal yang wajar, contohnya dianggap hal panu atau ya kudis, kurap, yang sering panu dianggap hal yang biasa, yang wajar, yang nggak merasa perlu diobati ya. Dan masih banyak yang seperti itu ya. Terus gatal, yang sering gatal di sekitar selangkangan ya, di lipat paha, baik perempuan maupun laki, sampai ke pantat, sampai ke perut bagian bawah. Terus kalau perempuan di bawah tetek ya, di lipatan tetek itu juga sering ada infeksi jamur ya. Kalau di area situ biasanya jenis jamur candida ya, warnanya merah, gatal, perih, atau di sudut mulut gitu ya, kadang-kadang juga sering ada. Nah, infeksi jamur ini paling sering memang di daerah badan, yang daerah yang lembab ya, atau kalau bayi, anak bayi sering di lipatan leher di sini ya, sama sekitar mulut, biasanya merah. Bayinya rewel, kan dia belum bisa ngomong, gatel kan belum bisa ya, rewel, tangannya garuk-garuk terus. Lah orang tua juga nggak nyadari ini apa gitu ya, dikira ya masih wajar merah, padahal bayinya tersiksa. Atau di area lipat paha, karena sekarang ini kan pakai pampers ya, pampers ya. Nah, itu juga sering ada merah, ada infeksi jamur. Dari daerah-daerah lembab itu memang gampang ditumbuhi jamur. Nah, dan kasus ini banyak gitu, dan tidak hanya orang-orang
kampung, orang-orang perkotaan, ibu bapaknya sudah orang-orang berpendidikan tinggi ya, bayinya masih sering jamuran gitu juga banyak gitu ya. Tapi mereka cepat sadar, cepat melakukan, anaknya segera diobatkan gitu ya. Oh ini kasus penyakit, mereka langsung dibawa ke dokter untuk diobatkan gitu ya. Nah, tapi kalau orang-orang kampung yang belum ada, kadang-kadang masih banyak yang dibiarkan gitu ya. Nah, ini ya namanya sakit, semua orang kadang-kadang nggak menyadari ya, datangnya, mengenalinya bahwa ini adalah satu kesakitan itu juga banyak yang terlambat. Bahkan seorang klinisi pun, seorang dokter atau seorang kesehatan ya masih sering, faktanya juga ketika ada sakit ya sering terlambat untuk tahu gitu ya. Contoh kelainan jantung, hipertensi, kemudian apa itu cancer, tumor, biasanya juga sudah terlambat untuk menyadarinya kalau itu adalah suatu penyakit gitu ya. Apalagi orang awam gitu ya, masih merasa, kadang dokter masih merasa sehat, masih bisa diobati sendiri dengan ya anti sakit dan sebagainya. Kadang-kadang tahu juga sudah lumayan terlambat, masih banyak seperti itu ya. Nah, jadi apalagi penyakit jamur itu ya, yang hampir penyakit sejuta umat juga itu, banyak sekali banyaknya. Betul. Apalagi yang sering itu mereka yang punya gula darah tinggi, jamur sangat suka gitu ya, sangat suka tumbuh pada orang-orang yang gulanya tinggi. Nah, kenapa? Ya karena ada kadar gula yang tinggi ini, gula ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jamur. Ya, bagi pertumbuhan jamur. Ya, jadi kalau memang gulanya tinggi ya jalan satu-satunya harus gula itu dikontrol ya dengan obat, nggak bisa dengan herbal dan sebagainya. Herbal ini hanya memperkuat ya, untuk mengobati sepertinya nggak sampai, jadi jangan sampai kecolongan ya. Kecolongannya begini, sudah gulanya tinggi, masih percaya diobati dengan herbal, dan faktanya nggak turun-turun gitu ya, jadi tinggi terus. Karena kalau obat itu sudah ditentukan, sudah diformulasikan dengan tepat, baik dosisnya untuk target mengobati gitu ya, bukan herbal lagi. Nah ini kalau gula memang sering infeksi jamur ya, apalagi kalau kena penderita HIV, wah jamur itu merajalela sampai ke mulut-mulut, sampai ke mana-mana tumbuh jamur ya. Sampai ada yang sering bikin penderitaan itu kalau ada jamur sampai di sumsum tulang belakang. Bisa juga itu ya, dokter? Sampai sana tumbuhnya. Nah itu menjadi kesakitan yang luar biasa, tersiksanya. Dan banyak sekarang kasus-kasus HIV itu. Kalau sekarang, oh ya, untuk para orang tua, ibu-ibu, Gimana, dokter? sekarang ini punya anak, kalau kemarin-kemarin kalau punya anak perempuan itu kan perlu sangat dikhawatirkan gitu ya. Iya. Ya sekarang itu anak laki-laki juga perlu dikhawatirkan loh ya. Dua-duanya. Artinya apa? Sekarang itu banyak itu homoseks itu ya, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Sejenis ya, dokter? Hubungan sejenis. Dan sama jenis. Ketahuannya pasti sudah berjalan lama, sudah parah gitu ya.
Kalau kemarin-kemarin wah punya anak perempuan itu harus sangat sangat protektif gitu ya. Laki-laki ya biar. Nah, sekarang itu justru laki-laki itu ya sekarang harus dikhawatirkan ya, anak laki-laki itu ya. Karena pergaulan. Nah, pergaulan banyak yang terjerumus ke pergaulan sejenis. Nah, pergaulan sejenis ini biasanya ada yang jadi pihak perempuan, ada yang pihak lakinya, atau dua-duanya, bisa laki bisa perempuan gitu ya. Nah, kalau sudah ada hubungan sejenis ini biasanya tidak berapa lama ketularan HIV. Kalau sudah HIV, sudah AIDS, nah itu jamur yang duluan tumbuh subur. Kalau jamurnya sudah tumbuh di mulut, kemudian di sumsum tulang belakang, nah itu udah penyiksaan dan biasanya nggak lama. Ada yang kadang-kadang bangga anak laki-lakinya ganteng, cakep, nah itu malah yang sering diincar gitu ya. Sering diincar dengan rayuan-rayuan, dikasih nggak punya handphone, kasih handphone yang bagus, diajak main, diajak makan enak, diajak jalan-jalan seneng-seneng, ya akhirnya ya. Ya, banyak kasusnya begitu. Nggak punya duit kasih duit, nggak kuat bayar kos dikasih bayar kos. Nah, gitu. Jadi anak laki-laki juga perlu diprotektif sekarang ini. Diprotektif, pergaulannya dipastikan, ya. Dan yang pergaulan sejenis ini betul-betul sekarang mengkhawatirkan banyak. Apalagi kalau anaknya ganteng, putih, imut, itu udah sering incar ya, dijadikan mangsa gitu ya. Jadi hati-hati kalau wah anakku ganteng, wah anakku cowok, udah ini sekarang ini beda dengan kondisi yang zaman dulu ya. Sekarang banyak anak-anak ganteng justru diincar, diimingi banyak, bahkan ada yang dikasih mobil, dikasih apapun yang menyenangkan, dan biasanya berakhir nggak jadi AIDS, jadi HIV, dan nggak berapa lama udah nggak ada. Banyak pasien juga yang ke klinik, ke saya gitu, awalnya masih ganteng, masih bersih, cakep gitu. 5 bulan dia nganterin, ngajakin teman-teman kenalan-kenalan yang sakit, ya orang. Terus berikutnya setelah 4 bulan 5 bulan saya tanya, itu di mana? Udah nggak ada dok, udah mati. Mau kenapa? Oh iya udah curiga gitu ya. Jadi dokter sudah bisa melihat tanda-tandanya saat itu? Ya belum. Oh, belum kelihatan. Kadang-kadang kayak gitu orang-orang itu juga ada yang mengaku kalau saya ini laki-laki nggak normal dok gitu. Ya kembalilah yang ke normal. Ya sudah terlanjur ya kan. Ya gitu ya. Biasanya karena rayuan ya. Jadi infeksi jamur pada kasus HIV sangat mematikan ya. Sangat mematikan. Ya, yang tadi kembali ke infeksi jamur yang biasa gitu ya, yaitu tadi yang sering kita lihat panu ya, kemudian pada kasus jamur di area lipat paha, bawah payudara, itu yang paling sering. Anak-anak juga, bayi juga di sering area itu. Nah, pencegahannya itu bagaimana di situ nggak lembab ya, nggak lembab, kemudian celana dalam sering ganti, yang jelas segera diobatkan. Pengobatannya ndak susah gitu, pasti sembuh. Cuma ya bisa nanti kambuh lagi bisa. Apalagi kalau yang punya
gula darah tinggi, itu kambuh-kambuhan. Ya kira-kira begitu, Mbak. Ada yang sudah bertanya belum? Oke, kalau misalnya infeksi jamur sampai apa ya, kan biasanya pasti gatal ya dok. Itu gimana caranya untuk mengurangi rasa gatal? Karena kan kalau digaruk bisa jadi apa benyek, terus mungkin nanti apa ada bekasnya seperti itu. Ya, kalau rasanya sensasi gatal, ada yang gatal, ada yang enggak. Kayak panu itu jarang menimbulkan keluhan gatal kecuali waktu berkeringat banyak aja. Okay. Ya. Kalau enggak gatal. Ya, yang sering gatal itu yang jenis Candida itu ya. Nah itu gatal. Ya kalau gatal ya dilus-lus saja, tapi yang penting segera diobatkan gitu deh. Bukan ngatasi gatalnya. Gatalnya diatasi, tapi penyakitnya nggak diobati ya gatal terus nanti. Oke. Ya. Itu harus diobati pada ahlinya juga ya dok, nggak bisa kita. Masa harus nyewa orang suruh garuk terus. Oke, baik. Kemudian yang bisa bagian tubuh yang bisa terkena infeksi apakah selain kulit, misalnya rambut, kuku, semua? Oh bisa. Bisa juga ya? Ya bisa, kuku bisa, rambut bisa, semua bagian tubuh bisa. Kalau infeksi jamur pada rambut itu contohnya seperti apa dokter? Biasanya rambutnya putus ya, putus di akar gitu, putus, rontok, tapi akarnya kelihatan patah gitu ya. Itu terus biasanya juga menggumpal, ada gumpalan-gumpalan bersisik gitu. Itu kayak gitu, itu zaman dulu banyak, sekarang sudah hampir jarang ya. Dulu zaman saya gitu masih banyak, karena orang namanya keramas itu jarang gitu ya. Mungkin seminggu sekali baru keramas. Ya. Nah sekarang kan setiap mandi sudah keramas orang sekarang. Setiap mandi keramas, bersih semua gitu. Zaman dulu budaya keramas itu belum, masih jarang gitu ya. Ya tambah baik sekarang ini. Soal kebersihan tambah baik ya, sangat mengeliminir kasus kesakitan yang bersifat infeksi. Tapi yang jarang, yang dulu nggak diperkirakan adalah ketika bersih sudah ada, kan sudah makmur, ternyata hadir penyakit lain lagi. Penyakit gangguan metabolisme ya, penyakit apa itu, kelainan gagal ginjal karena pola makan yang asupan makanan yang sangat banyak dari pabrikan gitu ya. Ini sering sekarang kasus cuci darah juga semakin meningkat ya. Dan hampir semua makanan, jajanan itu sifatnya manis ya. Manis, hampir 80-90% kan manis. Camilan-camilan, roti-rotian, kue-kuenan, semuanya hampir manis. Minum-minuman juga manis. Ya. Dan ini pasti juga ada bahan pengawetnya dan lain-lain. Nah ini yang lama-lama bisa bikin kerusakan pada ginjal. Oke dokter. Iya, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua. Kita break sejenak Dr. Khairul. Baik, pemirsa TV dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Saatnya Wanita Simak Hati setelah yang satu ini. Baik, pemirsa dan juga pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam Saatnya Wanita Simak Hati. Dan kita juga masih membahas tentang infeksi pada jamur. Namun kami membuka kesempatan bagi Anda pemirsa TV dan juga pendengar untuk dapat bertanya kepada Dr. Khairul melalui line telepon di 0271 679 3000. Juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp maupun SMS di 0811 255 3000. Baik, dokter, kita insya Allah tidak membatasi tema ya, apapun bisa ditanyakan ya, insya Allah Dr. Khairul siap gitu. Baik, ini sudah ada pertanyaan masuk ya melalui WhatsApp dokter. Saya Ibu Yatmi dari Gunung Kidul Semin. Kalau flek hitam di pipi obatnya mahal apa tidak dokter? Ini pertanyaannya.
Ya, flek itu mahal atau tidak sebenarnya relatif ya. Mungkin bagi ibu mahal, bagi sebagian orang lain nggak mahal, mungkin bagi ibu nggak mahal, bagi sebagian orang lain mahal ya. Nah, tapi terjangkau ya, terjangkau nggak terlalu mahal. Ya. Nggak terlalu mahal, oke. Sekitar bawa uang 500-an ribu cukup lah, ya cukup lah untuk mendapatkan sepaket obatnya. Silahkan ke BHT. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, ada perawatan juga, perawatan semacam di vessel yang cepat untuk membuang flek juga ada. Ya nanti di BHT akan dipapari beberapa treatment atau mau ambil produk krimnya saja. Ini bervariatif ya, bervariatif. Tapi tidak mahal sekali gitu. Tidak mahal sekali. Kalau masih sekitar 500 sampai 1 juta itu sebetulnya masih ada klinik-klinik yang jauh lebih mahal, sekali perawatan sampai ada yang 2 juta, 3 juta, bahkan lebih banyak ada. Nah, kita BHT masih di bawah 1 jutaan ya. Monggo silahkan. Tadi setidaknya bawa 500 ribu, tapi kalau mau aman ya 1 juta ya dokter. Tapi itu treatmentnya cukup sekali atau berkali-kali, itu juga tergantung keparahannya ya? Iya, okay. Ya, tergantung keparahannya. Tapi ada tidak yang sekali treatment langsung hilang gitu? Ya ada. Oh ada. Banyak juga. Berapa lama sih dokter kalau treatment flek seperti itu? Menghilangkan flek maksudnya? Ya biasanya ya perlu waktu sebulan 2 bulan baru bisa, rata-rata baru membaik gitu ya. Berapa kali kalau dihitung kira-kira? Ya kira-kira datang perawatan 2-3 kali lah. Oh 2-3 kali. Oke, baik dokter, ke pertanyaan kedua di 2553.000. Ini dari Mas Abdur di Tawangmangu. Dokter, bagaimana cara yang alami agar kulit kita bisa bersih dan cerah? Apakah ada makanan tertentu ya dokter? Gitu. Ya kalau mau alami cerah, terus apa tadi? Bersih? Bersih. Ya. Satu, konsumsi banyak sayur buah itu pasti. Kedua ya jangan kepanasan. Kalau sering terjemur ya pasti akan gosong, akan kusam ya. Kalau bisa mengkontrol diri tidak berpanas-panasan, ya relatif tidak gosong kulitnya. Kalau sering panas-panasan ya gosong ya. Apa itu konsumsi buah, konsumsi sayur, konsumsi protein, ini cukup untuk membuat lebih baik pada kulitnya ya. Ya kalau mengalami terus ya masa terus nggak kerja, masa nggak keluar rumah gitu. Iya. Ya kira-kira gitu lah. Tapi kalau memang aktivitasnya harus di panas-panas atau di luar, di outdoor gitu ya, supaya mencegah ini harus pakai apa dok? Harus pakai tabir surya. Tabir surya. Ya, harus pakai tabir surya. Nggak mahal ya dok kalau nggak tabir surya? mahal. Oke. Gitu. Ya. Oke, baik, 2 pertanyaan terlebih dahulu dokter. Nah, terkait infeksi pada jamur, ini apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa dokter? Ya, jadi mengulang soal kasus infeksi jamur, sebetulnya rata kasus infeksi jamur ini mesti didahului dengan kondisi yang kurang baik ya. Kurang baiknya itu di daerah-daerah yang sering terinfeksi biasanya terlalu lembab ya. Maka hindarilah lembab. Kalau pada anak bayi ya dikasih bedak ya. Makanya kalau habis dimandikan dibedai di daerah sana, biar maksudnya nanti kalau lembab itu air yang melembabkan itu diserap oleh bedak sehingga nggak jadi lembab, tetap kering gitu ya. Bedak bayi itu loh ya. Iya, bedak bayi. Betul
opo jenenge dhisik. Nah itu oke, kalau pada kasus bayi, kalau pada kasus orang-orang tua ya apa itu biasanya ada gula ya, gula darah tinggi ya diobatkan, diturunkan. Oke. Kemudian kalau sudah memang terinfeksi jamur segera diobatkan. Tanda-tanda infeksi jamur yang sering adalah merah ya, merah, Ya. gatal dan apa itu nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu Baik. perlu dicurigai kasus jamur. Dokter Hairul, mohon maaf ini sudah ada pertanyaan masuk lagi di 2553.000. Assalamualaikum dokter, ini dari Ibu Wati di Kartasuro. Anak saya umur 8 tahun terkena herpes di bawah ketiak dua-duanya. Sudah periksa dan juga dikasih obat salep, tapi malah kok semakin banyak. Apakah itu tidak cocok dengan obatnya atau bagaimana ya dok? Periksa yang kedua diberi antibiotik, tapi anak saya paling susah minum obat. Salep apa yang cocok untuk herpes ya dokter? Gitu. Ya cocok ke BHT aja. Oh, ke BHT, oke. Lagi-lagi Kan cuma balik BHT. Kartosuro, kan dekat. Iya, oke. Nanti ada obatnya yang lebih pas lah ya. Kecuali orang jauh sana, Kartosuro aja ke BHT setengah jam nyampe. Ya, jadi harus dipastikan diagnosanya dulu ya. Iya. Itu menurut ibu kan herpes, ya menurut dokter bukan herpes gitu ya. Obatnya bisa berlainan. Ya ada yang kalau yang mendiagnosa herpes zoster, obatnya pasti nggak kena, sangat beda lagi gitu ya. Maka lebih baik dipastikan aja Bu, ya datang ke BHT, ambil jalan-jalan ke Paragon. Oh iya, dapat bonusnya itu ya dokter. Tadi kan kalau dokter Hairul sampaikan nih, kalau mau mengobati flek, ini membawa uang minimal 1 juta nih. Kalau herpes ada, boleh disampaikan nggak dok kira-kira? Nggak sampai 500. Oh, Murah. sampai 500. Dan insya Allah sembuh berdasarkan pengalaman dari pasien dari dokter. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Ada lagi yang disampaikan dokter kepada Ibu Ya. Wati? Herpes ini kadang-kadang kan istilah yang sering awam pakai ketika ada kasus merah-merah, semua dibilang herpes gitu ya, padahal belum tentu gitu ya, belum tentu. Maka lebih baik diperiksakan. Jadi untuk para pemirsa ya, termasuk kalau ingin melakukan perawatan wajah, jangan gampang untuk memilih produk itu berdasarkan kata iklan ya, atau terbuai dengan tampilan iklan ya. Produk-produk yang dijual bebas itu secara produk bagus, secara kualitas produk bagus gitu ya. Yang menjadi pertanyaan itu adalah jenengan atau Anda nggak punya kemampuan untuk memilih bahwa produk ini sesuai dengan karakter kulitnya. Kalau tidak sesuai dengan karakter kulitnya, maka bisa menciptakan suatu kondisi yang berlawanan dan menjadi sering terjadi masalah ya. Yang paling sering adalah kasus jerawat. Jerawat ini sekarang ini justru yang menjadi pemicunya jalarane gitu, memakai produk-produk skincare ya. Produk-produk skincare yang mereka beli sendiri ya, atau pesan-pesan online yang karena tampilan iklannya bagus, kemudian mereka ikut-ikutan beli gitu ya. Nah ini yang sering sekali menjadi pemicu munculnya jerawat ya. Nah kalau jerawat itu sudah muncul, kadang-kadang pengobatannya nggak gampang. Iya. Nah itu nggak gampang, harus perlu waktu yang nggak singkat juga. Nah maka lebih baik toh podol ngetok ke duit gitu ya, ragat gitu ya. Anda ke
seorang dokter yang paham, nanti bertanya, kemudian minta produknya, itu jauh lebih murah gitu. Lebih murah kalau dari segi pembiayaan. Ada kok tempat skincare jual serum sampai 600.000 satu serum, ada yang 300.000, ada yang sampai 1 juta satu serum. Padahal itu kadang-kadang nggak cocok untuk kulitnya, ya, nggak pas gitu. Setelah pakai 2-3 bulan jerawatan parah. Banyak kasus seperti itu sekarang. Nah, mending daripada keblondrok gitu ya, Terlanjur. lebih baik berkonsultasi, kemudian mendapatkan produk yang lebih sesuai lah dengan kebutuhan dan kondisi kulit masing-masing. Iya. Gitu ya, kira-kira. Dan perlu pemirsa tahu juga bahwa Dr. Khairul Hadi ini dokter spesialis kulit dan kelamin juga memiliki tempat yang namanya BHT ya, seperti yang sudah kita tahu, tepatnya di depan Solo Paragon Mall ya. Hotel Paragon. Hotel Paragon ya. Baik, dan sudah alhamdulillah ya atas izin Allah ya melalui BHT, melalui dokter ini menyembuhkan pasien dengan berbagai penyakit kulit lainnya. Jadi tagline-nya BHT ini adalah kembali mulus seperti semula. Ya, kembali mulus seperti semula. Dan sudah mulus semua insya Allah ya yang hadir. Bisa diberitahukan dokter terkait prosedur untuk melakukan perawatan di BHT ini seperti apa? Ya, prosedurnya datang aja nanti. Daftar di bagian CS atau customer service untuk mendapatkan kartu member, kemudian melakukan konsultasi, baru nanti diarahkan perlu perawatan atau langsung mendapatkan produk ya. Kartu member itu fungsinya menjadi suatu penanda bahwa Anda bagian jadi pasiennya BHT gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak punya member, kita nggak boleh jual produknya. Anda datang, aku tuku beli ini, beli ini, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Okay. Harus punya member. Member itu menandakan Anda pasien, karena produk itu kita jual, produk itu hanya diberikan kepada pasien-pasien yang setelah melakukan konsultasi ke dokternya. Penanda konsultasinya ya ada member itu, gitu ya. Nah, kalau datang tanpa bahkan pasien yang datang tanpa member, ya kita mau beli produk nggak kita layani, gitu ya, nggak dilayani. Nah, kira-kira gitulah. Ya, jadi kalau ke BHT ya datang aja, nanti terus mendaftar, kemudian kalau pengen konsultasi, kalau dokternya belum ada ya ditunggu, gitu ya. Mungkin atau tanya ke CS-nya, masih lama atau tidak. Kadang-kadang juga pasien nggak mau ketemu dokter, tapi minta CS untuk mengkonsultasikan. Jadi nanti pasien difoto, di video, kemudian dikirim ke saya, dimintakan produk obatnya apa. Gitu ya. Ya, gitulah. Prosedurnya mudah ya, dan untuk mendapatkan produknya ya dokter seperti krim dan sebagainya, ini memang harus menjadi member terlebih dahulu karena memang tidak diberikan cuma-cuma, hanya dibeli tanpa bersyarat ya. Harus yang sudah konsultasi. Jadi pasien, iya. Harus yang sudah konsultasi dengan dokter. Kan melihat gedung BHT yang sangat megah ini kan terkesan wah kayaknya mahal nih, padahal mahal ya dok? Atau enggak? Jalan-jalan dibanding yang lain nggak mahal gitu. Nggak mahal. Jadi mahal tidak itu harus dibandingkan, dibandingkan dengan klinik selevel gitu. Kita yakin lebih murah daripada yang lain gitu. Iya. Yang selevel gitu ya. Oke, berarti tadi juga kan disampaikan bahwa untuk pengobatan flek saja insya Allah dengan 500 bahkan di bawah 1 juta itu insya Allah termasuk tidak terlalu mahal ya dokter. Karena flek kan juga susah tuh dibersihkan gitu. Apalagi nih yang menangani langsung adalah dokter spesialis kulit yang sudah sangat berpengalaman gitu ya. Kalau jam bukanya dokter dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 pagi sampai jam 19.30. 19.30, setengah 8 malam ya. Ya.
Oke, Senin sampai Ahad buka terus? Iya, buka terus. Kalau Ahad sampai jam 17 saja. Oke, ya, dengan prosedur pendaftaran yang insya Allah mudah dan juga tempat menunggunya nyaman juga ya kalau kita Ya, lihat insya Allah. di gambar gitu ya. Baik, dokter, terakhir ini closing statement apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk terus menjaga keindahan kulitnya agar selalu bersih dan juga pastinya sehat, dokter. Silahkan. Ya, untuk masalah kesehatan kulit dan kesehatan wajah, silahkan berkonsultasi dengan dokter yang lebih paham, ya lebih mengerti, karena itu menjadi aset Anda yang penting. Jadi jangan sembarangan untuk tergoda, tergiur iklan bahwa produk itu sangat ampuh, sangat cepat membuat cantik, padahal faktanya sering malah bikin tidak baik gitu ya. Ya harus hati-hati. Harus hati-hati. Konsultasikan keindahan kulit Anda tentunya hanya dengan ahlinya. Salah satunya adalah dengan BHT Skin Clinic di Solo. Kulit kembali mulus seperti semula. Baik, Dokter Khairul Hadi, terima kasih banyak atas hari ini. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Dan bisa berjumpa di pertemuan berikutnya ya, dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV dan juga pendengar, terima kasih banyak telah bersama kami dalam Saatnya Wanita Simak BHT. Saya Sekar Pagesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.